Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, ini melakukan blunder yang sangat luar biasa. Mungkin kalian tahu apa yang saya maksud. Betul sekali, dia memutar sebuah video yang suaranya ini diperdengarkan kepada wartawan. Videonya disembunyikan dan di situ terdengar suara seseorang yang mirip Pak Jokowi yang mengatakan akan melakukan pembisikan dan penggigitan terhadap orang-orang yang macam-macam. Dan alih-alih ini menjadi sebuah misil yang ditembakkan dan bisa menghancurkan markas lawan, misil tersebut berbalik dan menghantam dirinya sendiri. Karena ternyata video tersebut adalah video umum atau bisa diakses secara umum, dinyatakan kepada khalayak umum, dan ini sudah terjadi di tahun 2019 lalu. Rasanya tidak perlu membahas mengapa Mas Hasto melakukan hal tersebut tadi. Tapi menjadi sebuah pertanyaan, mengapa sekelas Sekjen PDIP termakan intel yang salah dan menyebarkan sebuah berita atau mengutip dan memberikan sebuah konteks kepada berita yang keliru. Dan bagaimana kalau saya katakan jangan-jangan karena hal tersebut Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli ini dicopot karenanya. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saja. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa Mas Hasto yang salah intel ini menjadi sebuah hal yang krusial? Adalah satu, karena dia ini adalah Sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana jika ternyata Bu Mega ini step down, maka Mas Hasto ini sangat mungkin untuk naik kedudukannya menjadi salah satu kandidat dari Ketua Umum. Tentu saja disandingkan dengan Mbak Puan dan juga Mas Ganjar, yang ya kita tahu pasti Mbak Puan yang menang ya. Tapi artinya beliau ini elitnya elit yang benar-benar ada di paling pucuk pimpinan, selain ya yang memiliki darah Soekarno mengalir kepada dirinya. Mengapa ini semua menjadi krusial? Nanti akan ada di akhir konten ini. Tetapi kita tahu bahwa ada kesalahan yang fatal terjadi karena video yang sebenarnya video umum ini diberikan seakan-akan menjadi sebuah video yang didapatkan secara rahasia. Dan jika itu dirilis akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Dan inilah yang diharapkan saat beliau Mas Hasto ini menyampaikannya di peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus kemarin ini yang diadakan di pusat pengkaderan PDIP, di mana Bu Mega pun itu alih-alih datang ke IKN memenuhi undangan dari istana, tapi beliau lebih pilih merayakan kemerdekaan RI di rumahnya sendiri. Konon katanya karena permintaan para kader yang lainnya. Dan jadi sebuah pertanyaan yang memang sepertinya ini masih akan belum berhenti, di mana para elit PDIP ini semakin gemar dan gencar untuk menyerang Pak Jokowi secara personal. Betul sekali. Tak kurang-kurang dari Mas Hasto, ada Bang Deddy Sitorus di sini. Terus ada Bang Adian Apitupulu. Ini benar-benar sangat gencar menyerang Pak Jokowi dengan cara apapun juga. Dan seakan-akan semua artileri, semua persenjataan ini dipergunakan. Yang saya curiga, bisa saja ini bukan sesuatu yang diinstruksikan oleh Bu Ketua Umum, melainkan diduga mereka ini berusaha untuk mengambil hati Bu Ketum ini tadi. Mungkin semua orang Indonesia juga tahu, dan ini bukanlah sebuah rahasia, jika Bu Ketum ini memang sangat-sangat bete pada presiden kita saat ini, Pak Joko Widodo. Tapi sayangnya serangannya ini itu semakin panik dan terlihat serampangan, sehingga hal ini terpaksa itu terjadi. Dan kenapa ini menjadi blunder? Nanti saya akan katakan, tetapi di sini jelas bahwa beliau ini memakan intel yang salah dan melakukan penyerangan yang malah akan menimbulkan sebuah simpati kepada Pak Jokowi itu sendiri. Apalagi apa yang dikatakannya, ini adalah sebuah ancaman kepada orang-orang yang berusaha untuk memacam-macami dilaksanakannya prakerja secara objektif dan menyeluruh. Yang maka mungkin saat ini terjadi, pihak PDIP mungkin sangat berharap agar berita ini sudah segera lenyap ditelan apapun juga ini nanti. Atau jangan-jangan kesalahan ini semoga akan bisa diredam jika Jessica Kumolo Wongso dibebaskan. Nah, betulkah ada konspirasi itu? Dan jika konspirasi itu benar, maka saat Jessica Kumolo Wongso ini dibebaskan, maka pemerintahan akan menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak benar dan akhirnya Pak Yasona dicopot di situ. Nah, mungkin di sebuah alternate universe itu yang terjadi. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana perpolitikan di atas sana dan bagaimana tutup-menutup berita ini memang dilakukan. Karena kita juga cukup tahu bahwa kemarin ini saat sebelum adanya perayaan kemerdekaan RI di IKN,
ini sangat gencar sekali sebuah berita yang menyerang desain dari Pak Nyoman Nuarta. Dan mereka semua ini mengalamatkan dengan mengatakan bahwa desainnya ini nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang terus kemudian menyasar dan memelipir kepada mengapa harus menyewa mobil hingga berapa miliar. Dan mempertanyakan mengapa acara kemerdekaan harus dilakukan di IKN. Bahkan berita-berita tentang bagaimana orang yang berada di sekitarnya ini tidak bisa masuk ke area IKN yang saya juga merasa aneh karena saya pikir orang-orang di daerah Petamburan juga nggak bisa ujuk-ujuk masuk ke Istana Kemerdekaan jika ada upacara kemerdekaan RI. Apalagi jika ternyata diindikasikan di sini adalah ex-FPI atau anak buah Pak Habib Rizik. Bercanda. Maksud saya di sini adalah hal-hal yang nggak penting. Ini sepertinya digoreng dan ditujukan kepada pemerintah agar hal-hal yang terus kemudian terjadi ini dipertanyakan kesignifikannya atau keperluannya ini tadi. Nah, yang saya katakan bahwa sebenarnya ini bisa saja dikonfirmasi dengan meminta maaf saja. Karena Pak Jokowi kemarin pun juga meminta maaf. Jadi kalau seandainya ini disampaikan permintaan maaf, mungkin akan lebih elok. Tapi nyatanya, malah saya melihat di sebuah acara talk show di televisi, ada seorang kader senior dari PDIP di Bali, Pak Ketut kalau nggak salah ya. Ini malah terkesan ngeles dengan membawa cerita Ramayana yang mengatakan bahwa ini semua hanyalah sebuah teguran, bukanlah sebuah penuduhan. Yang kalau menurut saya ini politik itu wajar untuk seperti itu, tetapi mengutip sebuah berita yang salah untuk konteks yang salah, ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Saya katakan sebenarnya, katakan permintaan maaf, maka sepertinya netizen ini akan melupakan ini semua. Maka nggak salah kalau kita katakan bahwa ke depannya ini hubungan antara PDIP dan Jokowi ini akan semakin memanas hingga akhirnya nanti di masa turunnya Pak Jokowi dan naiknya Pak Prabowo nanti. Dan saat itu terjadi, mungkin banyak keinginan dari para kader atau simpatisan PDIP ini yang menginginkan agar Pak Jokowi ini diadili nantinya. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya hal tersebut tidak akan semudah itu. Dan seharusnya apa yang terjadi di sini adalah sebuah penerimaan bahwa ini semua hanyalah sebuah politik saja. Dan untuk berpolitik, sebaiknya seseorang ini janganlah terlalu baper. Ini saya kutip dari pernyataan Mas Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama kalau nggak. Di sini saya ingin mengatakan bahwa PDIP ini adalah partai yang besar. Tetapi untuk menjadi lebih besar, ada baiknya mereka mulai mempertimbangkan bahwa kader-kader mereka yang baby boomers ini mulai dipensiunkan saja. Dan mulai memperkuat kader-kader Gen X, dimulai dengan misalkan Mas Ganjar ke bawah, ini untuk bisa mengisi pos-pos dan melakukan geliatan-geliatan politik baru yang akan bisa mengundang para Gen Z yang ya tentu saja pemilih berikutnya ini adalah mereka. Dan mereka lah sebenarnya akan menentukan kemana arah bangsa dan negara ini nanti. Memimpin Gen Alpha dan yang berikutnya. Dan yang harus hati-hati di sini adalah jika ternyata intel yang tersuplai kepada Mas Hasto ini adalah sesuatu yang keliru, bisa saja jangan-jangan Bu Mega pun ini tersuplai dengan intel yang keliru juga. Dan jika Mas Hasto salah dan blunder melakukan langkah, jangan-jangan Bu Mega pun selama ini melakukan banyak kesalahan adalah karena intel yang salah yang dikonsumsinya. Dan inilah kemungkinan yang membuat kemarin Mas Ganjar tidak memenangi pemilu. Membuat hubungan dengan Jokowi ini pun merenggang. Dan membuat beliau juga hingga saat ini masih ngambek dan belum melakukan komunikasi dengan partai-partai yang lain. Dan mungkin karena itulah kemudian PDIP ini dijauhi oleh teman-teman partai yang lainnya. Dan dianggap nggak aci karena nggak mau ikutan main dalam perpolitikan yang berikutnya. Tapi saya melihat bahwa nantinya PDIP ini akan mulai mempertimbangkan untuk melunak. Dan mendekati Oktober nanti, mereka akan menunjukkan nego-nego politiknya juga. Apakah ini akan terjadi saat Bu Mega nanti akan turun dan digantikan oleh Mbak Puan? Ataukah Bu Mega pada akhirnya, di akhir masa kepemimpinan beliau akan menunjukkan maaf seorang ibu dan mereda amarahnya, serta melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk membangun bangsa ini? Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan komentar di bawah sini. Dan akankah blunder-blunder yang berikutnya akan terjadi, tapi akan sulit memisahkan proses kejadian blunder, kebebasan Jessica Wongso, dan di reshuffle-nya Pak Yasona Lauli. Untuk itu, kalian mungkin harus menonton konten saya yang satu lagi. Dan sebelum itu, terima kasih untuk kalian semua yang menyaksikan hingga akhir konten ini. Menyalakan tombol lonceng dan subscribe-nya. Dan silahkan tuliskan komentar kalian di sini, berita apa saja yang harus saya bahas nanti. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini juga. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.